Ini adalah momen-momen yang kita gunakan untuk melakukan entry. Nah, ini tren utama, ini yang saya garis menggunakan trendline. Entry sell di USDJP scalping aja sih, satu lot. Nah, Euro JPY, GBP nih. Halo wabarakatuh, jumpa lagi di channel saya. Pada video kali ini saya akan membahas tentang modal 350 US dollar, kita profit 6.000 atau 7.000 US dollar untuk melakukan withdrawal. Nah, tentunya video yang saya share ini sangat beresiko besar sekali ya, dan ini tidak dianjurkan oleh trader pemula atau trader-trader yang baru mulai di pasar modal atau baru memulai trading, karena ini sangat beresiko besar tentunya. Baik, pada video kali ini saya akan menjelaskan ke teman-teman semua. Jadi cara entry full lot dengan melihat peluang di market atau di pasar forex. Langkah yang pertama tentunya kita harus melihat dulu di time frame ya, dan teman-teman ini banyak sekali yang menanyakan time frame berapa yang digunakan untuk melakukan analisa pertama ya. Jadi yang saya gunakan untuk analisa yang pertama tentunya di time frame besar. Itu kenapa saya menggunakan di time frame besar, karena di time frame besar itu sangat terlihat jelas tren yang sedang terjadi atau running yang sedang terjadi ini akan terjadi apa pergerakan ke depan. Nah, di time frame yang saya gunakan biasanya di time frame daily, lalu di time frame H4, lalu saya akan bergeser-geser ke time frame lebih kecil untuk melakukan entry dan konfirmasi berdasarkan chart pattern atau price action yang terjadi di candlestick ya, atau di bar chartnya. Pada minggu lalu saya share analisa di Euro US dollar dan USD CHF ya, yaitu saya instruksikan untuk sell Euro US dollar dan buy USD CHF. Pada minggu ini awal bulan tentunya kita akan menghadapi NLV, dan pergerakan saat ini menunjukkan tren masih sama untuk di Euro US dollar atau USD di belakang ini ini masih tetap terjadi downtrend, dan untuk USD di depan atau USD sendiri masih terjadi uptrend di situ. Nah, seperti yang kita lihat pada saat ini di bar chart, ini terlihat momen yang sangat bagus sekali bahwasanya di awal minggu atau di akhir minggu bulan kemarin ya. Ini terjadi cross, yaitu di moving average, sehingga setelah terjadi cross maka candle ini biasanya akan mengkonfirmasi atau balik lagi atau retracement di area 21 dan 34. Nah, Anda bisa buka atau Anda bisa pelajari di video saya sebelumnya tentang moving average. Bagaimana cara penggunaan moving average, di situ sudah saya jelaskan secara lengkap. Selanjutnya, kenapa saya berasumsi bahwasanya di Euro USD atau di pair lain ini masih bergerak down? Tentunya dari banyak pertimbangan ya. Ini sangat banyak sekali, baik dari segi fundamental, teknikal ataupun indikator ya. Kalau kita melihat di sini ada resisten sebelumnya yang sudah di breakout dari pergerakan running sekarang. Ini sudah melakukan breakout di resisten sebelumnya ya, ini. Nah, ini area seller di sini. Dan secara fundamental ini juga mendukung sekali. Salah satu penguat yang menjadi US dollar naik adalah, atau USD JPY naik, itu
termasuk pelaku pasar ini khawatir terhadap Bank Sentral Jepang atau BOJ yang memperoleh alasan untuk terus mempertahankan kebijakan moneter longgar mereka ya. Nah, termasuk suku bunga rendah dan pengendalian kurva yang kontroversial. Konsekuensinya untuk USD JPY untuk minggu kemarin melambung lebih dari 1% ya dari pergerakan. Nah, ini sampai level tertinggi pada 141.95 kemarin ya. Di resisten inilah kurang lebih 141.9 sekian ya, 95. Nah, ini instruksi buy saya. Terus kemudian pendorong lain salah satunya adalah para pejabat BOJ ini selalu berkeinginan untuk mencermati lebih banyak data terlebih dahulu sebelum mengubah kebijakan ya, dan itu tentunya demi menjamin kenaikan gaji dan inflasi yang berkelanjutan. Nah, laporan tersebut itu menjelaskan lebih lanjut bahwa Bank Sentral belum mencapai mufakat, dan keputusan pada rapat BOJ tanggal 27-28 Juli kemarin itu untuk mempertahankan atau mengubah kebijakan yang mungkin akan mencapai dengan selisih suara yang tipis antara kedua opsi tadi ya. Jadi data inflasi Jepang yang dirilis pada tanggal 27 atau 28 kemarin itu menunjukkan kenaikan kelanjutan tetapi berada di bawah estimasi konsensus biasanya itu. Dan data CPI juga di Jepang membekukan kenaikan tahunan dari 3,2% menjadi 3,3% atau meleset tipis dari estimasi yang dipatok pada 3,5%. Nah, sementara itu CPI inti ya itu meningkat sesuai ekspektasi dari 3,2% menjadi 3,3%. Data inflasi seperti itu memotivasi para buyer USD JPY untuk beraksi. Nah, ini kalau kita lihat di sini, ini hampir seirama antara fundamental dan teknikal di situ. Nah, ini juga masuk area resisten, ini resistennya nih. Dia tidak jebol ya. Jadi ini tentunya pergerakan USD JPY ini cenderung pesimis terhadap prospek perubahan kebijakan BOJ di situ. Nah, itu kurang lebih dari data fundamental. Nah, secara teknikalnya ini juga sama di time frame daily-nya. Di time frame daily ini masih akan ada kenaikan yang sangat tinggi ini tentunya di area sinilah. Nah, sehingga untuk bisa tembus lagi ke atas malah kayaknya ya. Nah, trik entry-nya bagaimana sih bisa full lot di situ? Saya selalu melihat pertama di time frame 4. Setelah itu saya bikin peta di sini ya. Nah, ini kan ada base dan ini ada power ya di situ. Dari secara teknikal H4-nya. Ini kalau kita garis-garis terlihat jelas ini ya. Coba kita tambah area-area bayarnya atau area-area demand. Oke. Yang pertama area demand-nya di sini. Oke. Terus kemudian yang kedua di area sini. Nah, kalau kita sudah memetakan kurang lebih lah ya di sini ya, nggak harus pas tepat gitu, kurang lebih. Setelah kita memetakan seperti ini, terus langkah selanjutnya kita melihat ke time frame lebih kecil. Kita bergeser ke H1 ya. Di H1
ini belum ada gambaran ya, tapi cara H4 nya ini ada gambaran di situ ya. Nah, nanti akan saya gambar juga di bagaimana pergerakan candle itu ya. Terus di M30 ini belum ada, di M15 oke. Oh, ini ada. Nah, jadi gini bro, di H4 ini kita punya analisa untuk buy ya. Ini saya hilangkan dulu nih, ganggu ini indikatornya, ini indikator. Nah, ini kan jelas nih. Nah, di H4 nih terlihat jelasnya gimana? Di dalam pergerakan itu selalu ada namanya swing atau ayunan tren. Nah, entry-nya di mana? Entry-nya pas ayunannya itu di mana? Pergerakannya di mana? Ini ada pergerakan. Nah, ini ada pergerakan buyer. Ini buyer nih masuk. Ini swing ini, atau nah, ini swing low, ini swing high. Ini kalau kita kasih tanda di dalam time frame apa, monthly atau weekly, coba ini biasanya membentuk satu buah candlestick. Ini saya kasih tanda dulu, saya kasih tanda nih, ini ya, saya blok warna hijau. Nah, oke. Setelah itu kita ke time frame weekly. Nah, ini di time frame weekly nih, ini ada candle buyer di sini, ini buyer ya, candle buyer. Nah, ini candle buyer yang mendukung masih ada pergerakan up. Pertimbangannya di mana secara weekly? Seperti yang saya sampaikan tadi, saya selalu melihat di time frame besar untuk melihat tren dulu. Setelah itu bergeser ke time frame kecil untuk melakukan entry. Nah, di warna hijau yang ini yang saya blok di sini nih, ini yang ada ungunya ini pergerakan besar di time frame weekly. Kemudian yang garis biru-biru ini adalah pergerakan atau petunjuk untuk melakukan entry di time frame kecil, di situ yang sudah kita kasih tanda tadi. Dan secara indikatornya di MA90 warna hitam ini terjadi cross, dan ini bergerak di bawah candle, pertanda trennya masih tren bullish, yang kemungkinan ini masih akan bullish sampai di titik sini ya, area di area resistennya weekly kurang lebih di sini, sehingga membentuk chart pattern double top. Nah, terus kita bergeser ke M30. Nah, momen entry-nya di mana? Kita lihat dulu di bagian ini. Nah, momen entry-nya sebenarnya begini. Pada pergerakan ini pas news kalau tidak salah pagi-pagi ya. Ini naik turun di sini. Habis naik kemudian turun, ganti candle. Ini naik enggak naik ya, ini naik turun tapi apa ya, mubat mabit kalau orang Jawa, apa ya namanya ya, bolak-balik harganya itu, bolak-balik. Open candlenya kan di sini, open candlenya tuh di area sini kan. Setelah itu naik jebret, habis naik turun membentuk low di sini, kemudian balik lagi naik terus turun, close candlenya di sini, ganti candle di sini. Nah, momen di sini ini saya kasih tanda di time frame lebih kecil, M5 atau M15 ya. Kita geser ke area sini, kita rubah warna ya, kita kasih tanda di sini. Oke, tuh nggak bisa nih.
Oke lah, area sinilah ya. Kita bergeser ke M5 atau M15. Nah, di area sini ini sudah ada titik low. Ini ya. Ini titik low. Kemudian dia retrace. Dia tidak bisa membentuk low baru. Dan ternyata di sini low, di sini higher low. Ini sama, dia membentuk titik low tapi tidak bisa membuat low baru, malah membuat higher low. Nah, ini ada candle buy. Nah, di sini ada apa sih price action-nya, lupa saya. Nggak hafal tapi tahulah artinya candle itu. Hammer ya, kurang lebih hammer ya. Nah, di sini ada Morubozu. Nah, disinilah momen entry keluar di area hijau ini yang sudah kita kasih tanda tadi. Nah, disinilah boleh full lot di situ atau dengan lot besar. Nah, ternyata terjadi kenaikan ya di situ. Ya, contohnya kurang lebih seperti itu. Terus kita bergeser di pair Euro USD. Ini pembahasan di USD JPY yang saya bahas tadi, kenapa dolar bisa naik sudah saya jelaskan berdasarkan fundamental dan teknikalnya, kurang lebih seperti itu. Kemudian di pair Euro USD. Nah, di Euro USD ini saya instruksikan sell itu di time frame H4 di area sini ya kalau nggak salah. Nah, ini saya tunjukkan di Telegram bentar. Bentar ya. Ah, ini. Oh, ini yang lama nih. Oh, enggak deh. Ya betul. Ini di CHF yang kesekian kalinya. Nanti kita bahas USD CHF ya. Ini euro yang pertama. Mana nih? Ini kalau nggak salah ya. Oh iya nih. Nah, ini area sell euro US dollar. Itu di ujung ya. Kurang lebih di harga 11.23-an. 11.23 kita cek. 11.23. Kurang lebih lah. Nah, di area sini saya melakukan entry. Nah, ini kalau kita bentar. Oh ya, ini. Oke. Nah, ini di area 11.23 ya. Nah, kurang lebih entry sell-nya nih di area sini nih. Nah, ini kenapa saya melakukan sell? Baik, yang pertama saya gunakan Vibo dulu. Perlu Anda atau teman-teman pahami ya, kenapa kita harus selalu gunakan Vibo. Vibo itu untuk mengukur next target atau ujung dari sebuah pergerakan harga, atau untuk melakukan entry point di situ di level-level berapa. Itu sudah saya bahas juga di video saya sebelumnya. Nah, ini kenapa saya melakukan entry. Yang pertama, saya gunakan Vibo retracement. Vibo retracement di sini. Ini saya tes, saya taruh di sini. Di manakah target ujung atau pergerakan? Biasanya dia masuk area 161, 127, 100 atau 261 terjauhnya. Dan ternyata ini mendekati di area 261%. Nah, kenapa saya di situ langsung eksekusi sell? Yang pertama berdasarkan Vibo retracement, yang kedua berdasarkan candlestick ya. Oke, balik lagi. Ini kan saya hapus Vibonya biar lebih mudah untuk memahaminya. Kenapa ini? Nah, ini saya kasih tanda dulu. Kasih tanda. Ini area sini ya, selnya ya.
Kemudian kita bergeser ke H1. Apakah ada respon? Nah, di sini terlihat jelas ada shooting star, bro. Ini ada shooting star. Kebiasaannya dia akan terjadi turun, dan ini hanging man atau gantung diri di situ. Di sini sellernya juga sudah pada masuk. Ini paling saya suka, candle terjadi kecil, kemudian ada konfirmasi atau doji panjang, terjadi penurunan, dan ini juga ada hammer. Banyak sekali yang muncul price action di sini. Nah, disinilah momen saya melakukan sell. Biasanya ini terjadi momen-momen seperti ini di ujung tren, ya. Kemudian yang selanjutnya kita akan bergeser ke time frame lebih kecil lagi untuk memastikan waktu kita melakukan entry ini benar-benar terkonfirmasi tidak. Nah, ini seller juga sangat terlihat jelas masuk, ya. Terus kemudian terjadi retracement. Ini yang paling saya suka, ketika terjadi seller besar-besaran di sini masuk. Ini kalau area ini resisten ini sama ini kalau kita lihat menggunakan stokastik, ini sepertinya terjadi divergent, ya. Stokastik mana tadi? Stokastik. Oke. Nah, ini kan terjadi divergent. Ini resisten dan ini resisten. Oh, ini nih, salah. Ini ding, lupa. Ini resisten, ini resisten. Ini swing high, ini swing higher high, ini swing high, ini swing lower high. Nah, berlawanan, ya. Nah, itu yang meyakinkan salah satunya untuk melakukan entry sell. Untuk divergent itu juga ada di video saya sebelumnya. Nah, seperti ini. Terus kita akan membahas di pair USD CHF di sini. USD CHF. Nah, ini USD CHF running profit, ya. Oh, ini. Nah, USD CHF. Waktu itu kita entry buy di area sini. Ini kita hapus dulu. Hapus dulu, ya. Nah, kita ukur menggunakan Fibo retracement. Wih, tinggal 5%. Nah, ini sama, mendekati dia juga, ya. Satu. Yang kedua, ini ada chart pattern yang namanya falling wedge. Falling wedge itu atau rising wedge itu bergerak pembalikan tren, ya, atau retracement. Kalau rising wedge itu bergeraknya biasanya di ujung tren yang paling atas, atau dia membuat falling wedge itu biasanya di atas ujung tren pas tren up, kemudian dia membentuk rising wedge, kemudian akan terjadi down. Kalau falling wedge kebalikannya, dia terjadi di ujung tren, namun setelah itu terjadi trend up. Nah, ini kita lihat menggunakan trend line. Oke. Nah, ini adalah pattern yang sangat saya sukai, ya. Nah, ternyata di sini terjadi uptrend betul, ya. Terus pertimbangan yang lain tadi, ya, menggunakan Fibo.
Kalau kita juga bergeser ke time frame lebih kecil, ini sangat terlihat jelas. Kalau entry saya tadi di area sini, di paling dari ujung ya, paling ujung sini ya. Kenapa saya entry di ujung sini? Ini karena saya sudah yakin dari kebiasaan candle itu, biasanya dia akan membentuk pattern seperti itu atau seperti ini ya. Itulah fungsinya kita pengamatan terhadap chart di situ. Jadi kita hafal pergerakan candle next, pergerakan nanti seperti apa, di situ kita akan tahu. Nah, resiko juga ketika kita paham seperti itu, resiko juga kecil dan kita tahu resikonya nanti di mana gitu ya. Dan ini saya di GBP juga masih terfloating profit. Hari ini kita profit 1000-an US dollar. Tadi kalau kita hold juga banyak. Nah, ini sebenarnya kan depositnya itu 372 ya, anggapnya 350 lah. Profitnya 8.000-an kemarin tuh. Kita withdraw 7.000 di sini. Nah, kenapa di sini sampai 1000 itu saya dapat rebate ya. Jadi setiap transaksi lot yang saya gunakan itu besok paginya ada tambahan rebate di situ. Sehingga ini tercatatnya depositnya 1000-an dolar ya, karena lotnya besar-besar jadi rebate-nya juga banyak di situ. Kita coba peluang di euro, ini masih terjadi downtrend ya. Ini H1 mau ganti candle. Ini ada double top di situ. Nah, untuk melihat swing seperti ini atau ayunan tren ini juga bisa berdasarkan Elliott Wave. Elliott Wave itu 1 2 3 4 5 dan seterusnya. Ini juga secara apa namanya? Loh, kok hapus? Dan secara apa nih namanya, indikator juga tren masih menunjukkan trend down, terlihat dari moving average. Tapi ini ya, ini boleh kita sell lagi kalau dia jebol area sini nih. Nih, ini kan ada resisten nih. Nah, jebol sini. Takutnya nanti pergerakannya ini membentuk low, tapi tidak lebih rendah dari low ini atau resisten ini kuncinya kalau saya. Kalau dia bisa jebol sini, dia otomatis akan bergerak down. Takutnya ini nanti hanya bergerak di area resisten sini, kemudian naik ke atas melebihi resisten sebelumnya, di situ terjadi up, ya, koreksi. Nah, untuk memahami tren nanti saya jelaskan di gambar ya, bagaimana tren itu terbentuk di situ. Nah, makanya teman-teman sebelum lanjut video ini lebih jauh untuk melajari, ya, jangan lupa di subscribe, like, komen, dan share video ini biar saya lebih bersemangat tentunya. Nah, dan selanjutnya waktu itu kita entry di atas itu ya, itu kalau kita hold sebenarnya dapat banyak bro. Cuma karena full lot atau full margin saya takut, akhirnya saya close. Takutnya nanti terjadi koreksi, saldo nggak cukup, MC, dan harga bergerak sesuai prediksi. Seperti ini kan menyakitkan nanti. Ini H1 nya, H4 nya. Nah, kalau secara H4 ini masih awal mula terjadi tren penurunan. Nah, kenapa? Nah, ini terjadi cross dan ini terjadi koreksi di 21 dan 34 nih. Nah, biasanya dia akan turun melebihi low sebelumnya. Jadi ini sudah terlihat atau sudah terbaca swingnya ya. Ini swing high, kemudian ini swing low, ini swing lower high, kemudian ini swing lower low, ini lower high, ini akan terjadi lower low. Nah, situ. Dan secara Elliott Wave-nya juga ini baru 1 2 3 4 5. Nah, 5-nya masih turun ya di situ. Oke. Ini kita juga masih terfloating di GBP. Nah, ini polanya sama nih GBP ini. Sama seperti euro, baru awal mula
terjadi cross. Maka prediksi saya sih kalau untuk NFP besok untuk pair ini masih terjadi tren bearish ya, sehingga boleh di sell dari sekarang, tapi tentunya jangan lupa gunakan stop loss. Dan ini transaksi tadi saya entry sell di USDJP scalping aja sih, satu lot. Nah, Euro JPY, GBP nih, GBP tadi sell. Nah, ini dapat 300-an dolar. GBP sell di harga 128646. Nah, ini yang sekarang entry nih ya, di area situ ya. Kenapa di area situ? Saya berdasarkan petunjuk dari moving average 213490. Nah, ini terjadi cross di candle sebelumnya, ini cross, dan dia melakukan koreksi di area 21 dan 34 moving average ini. Nah, saya entry di sini tadi satu lot, ternyata turun ya, seperti itu. Nah, jadi begini teman-teman, tren itu sebenarnya terbentuk seperti ini ya. Ini satu, aduh salah lagi nih, mana nih? Nah, contohnya seperti ini guys. Di dalam tren utama yang warna kuning ini adalah anakan trennya. Ini adalah momen-momen yang kita gunakan untuk melakukan entry. Nah, ini titik-titiknya, ini entry momen-momennya. Nah, di area sini ya, yang warna hitam itu tren utamanya. Tuh, kurang lebih seperti itu gambarannya. Kalau kita melihat di chart itu seperti ini. Nah, ini tren utama, ini yang saya garis menggunakan trendline warna biru. Kemudian inilah anakan trennya ya, ini ada resisten, ini ada support. Perhatikan tanda panah ini ya, plus, tanda panah, tanda plus ini. Ini ada resisten, ada support, resisten, support, resisten, support, resisten di situ. Ini anakan tren. Nah, tren besarnya itu di sini, ini resisten dan ini support. Nah, ini tren besar, ini resisten, ini support. Nah, di situ ya. Nah, ini untuk area-area kita melakukan entry seperti itu, di area-area sini. Dan saya selalu gunakan Fibo untuk entry. Misalkan contoh seperti ini ya, area-area entry ketika terjadi tren continue. Beda ya, continue sama reversal. Ini kan continue nih, GBP USD, dia terjadi trend down dulu kemudian retracement. Nah, saya gunakan Fibo retracement di area 21, 34 atau di area 21, sorry, di area 38%, 50% dan 61%. Nah, ini kita ukur menggunakan Fibo. Nah, ini kan masuk area entry sell nih, yang sini nih ya. Dan sama pertimbangannya entry sell tadi juga sama kayak yang pertama, saya gunakan Fibo juga. Salah tuh kan, jadi grogi saya kan. Jadi teman-teman selalu support ya, jangan lupa like, komen, dan subscribe-nya. Nah, ini kan juga masuk area 5061 atau 38%, 38 sampai antara 38 dan 50%-an ya. Yang sebelumnya juga di 5061, dan konfirmasinya juga berdasarkan MA 21, 34 dan 90. Momen entry menggunakan MA ini ada video di video saya sebelumnya, bisa Anda pelajari di situ ya. Nah, itu salah satu cara saya melakukan entry. Intinya begini, kita harus entry di area ujung-ujung pergerakan. Nah, ini kan ada ujung pergerakan berdasarkan rekomendasi
moving average dan stok Fibo retracement ya, seperti itu. Kayak yang entry sebelumnya di euro, di USD JAB, di USD JP dan lain-lain gitu. Nah oke, jadi intinya prediksi saya untuk minggu ini kan ada NFP hari Jumat nanti. Itu untuk pair-pair seperti GBP, USD, Euro USD yang intinya USD-nya di belakang itu akan terjadi down dan USD-nya di depan, USD JP, USD Canada, USD JAB itu akan terjadi up pergerakannya ya. Seperti itu. Nah, USD CHF ini seperti peta di Telegram ya. Ini kan sudah saya petakan di Telegram. Kok hilang ya? Mana ya petanya? Saya sudah petakan kok. Kalau yang nyimak di Telegram tentunya sudah paham. Nah, ini USD CHF yang saya petakan di Telegram. Pergerakannya sampai 87940. Udah target belum? 879. 8794. Belum sampai ya. Nah, kemungkinan di area situ nanti dia terjadi up. Nah, ini kalau target pertama 872 belum, 867 sudah kena jauh itu. Nah, itulah gambarannya untuk prediksi USD CHF. Ini hampir mirip nih, 1 2 koreksi, 3 naik, 4 turun lagi udah. Nah, ini akan pergerakan terakhirnya nanti kemungkinan akan up area sini ya, area sinian lah. 8 berapa tadi ya, 87940, 8794. Nah, area sinilah 879. Kurang lebih di area sini pergerakannya, dan ini juga sudah melewati MA 90 2134 dan mudah-mudahan nanti cross dan akan terjadi up di situ. Dan MA ini simple, kalau dia berada di atas candle maka trennya down, kalau dia berada di bawah candle MA yang 90 warna hitam ini trennya up di situ ya. Intinya di situ aja. Dan tentunya masih banyak lagi kalau kita bahas di sini ya. Dan mungkin ini saya akhiri dulu, next akan kita bahas lebih lanjut lagi ataupun left entry di situ, karena ini juga sudah malam, sekarang menunjukkan pukul 2 dini hari ya. Ini nggak bisa tidur ya, kita bikin video berdasarkan request teman-teman. Dan kemarin sebenarnya sudah saya bikin video waktu saya melakukan entry di euro dan USD CHF itu, dan ada juga left entry-nya, sudah ada left entry juga waktu itu, entry buy sell di situ. Dan ternyata setelah saya record lupa, malah kehapus, hilang semua gitu. Dan ini saya melakukan left entry, momennya kurang pas karena sudah jam segini ya, takutnya besok terjadi koreksi dan terjadi hal-hal yang tidak kita inginkan ya. Baik, terima kasih sudah menyimak video saya dan menonton video saya. Next kita akan belajar lagi. Jangan lupa teman-teman like, comment, subscribe dan share video saya. Mudah-mudahan ini bermanfaat untuk teman-teman semua. Terima kasih sudah menonton, sampai jumpa dan salam profit, salam withdraw luar biasa.